Ini bukan hanya satu ya, tapi ada dua. Yang pertama, Master of Philosophy di University Teknologi Malaysia, kemudian Master of Economics di Ritsumeikan University di Jepang, dan saat ini sedang menempuh studi S3 di Ritsumeikan University juga. Untuk teman-teman yang mau berjejaring dengan Habibah, boleh dicek Instagramnya. Ada @whatmuslimseat untuk food diary-nya dan all about books di @buntubun. Nah, untuk detail lain mengenai karir, pendidikan, juga aktivitas lainnya dari Kak Habibah mungkin akan disampaikan langsung oleh Kak Habibahnya ya. Kita sapa dulu Kak Habibahnya. Halo, Assalamualaikum Kak Habibah. Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Kali aku main aktif di Daily Book, jadi mungkin beberapa temen agak familiar sama muka dan suara saya kayaknya ya, karena kadang-kadang suka ikut komen juga. Tapi emang akhir-akhir ini lagi uh, tiap hari Minggu kalau Allah lagi nggak bisa ikut lagi ke akun turun gitu, tapi yang belum ketemu. Iya, Alhamdulillah nih. Berarti hari ini ada waktunya ya Kak ya untuk bisa sharing sama kita semua nih di sini. Iya, Alhamdulillah. Oke, berhubung waktu juga Kak, kalau misalnya Kak Habibah sudah siap, waktu dan screen-nya dipersilakan. Waktunya 30 menit, Hmm. semoga insya Allah nanti ada waktu tanya jawab. Kasih Kak. Oke, em, ini aku udah bisa share screen belum? Belum ya kayaknya kan belum bos. Coba aku. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan kan slide saya? Kelihatan Kak. Ada. Oke, jadi beberapa waktu lalu saya dihubungi sama Dirin untuk di cerita nih tentang studi di Jepang itu seperti apa. Jadi sebenarnya sulit karena sebenarnya cuma nyetek depan aja, kalau bisa lah kalau cuma cerita itu aja. Nah, sedikit catatan sebelum saya mulai, uh, berbicara tentang kehidupan pribadi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, ilmu ngobrol-ngobrol sama banyak orang. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak tepat buat orang lain yang kuliah juga, karena mungkin beda kasus atau gimana, dan bisa jadi informasi ini juga mungkin terlalu komprehensif gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditambah, nanti silakan aja teman-teman nambahin atau mengoreksi, boleh banget. Dan um, sebenarnya saya lebih akan kalau sekarang ini banyak kayak, jadi walaupun materi slide saya agak banyak, tapi kayaknya nanti kalau misalnya mau nanya bisa langsung diketik di chat gitu, mungkin biar lebih interaktif daripada saya cuma ngasih satu orang doang. Nah, yang pertama, kenapa kuliah di Jepang? Ini pertanyaan dari Lin juga. Maksudnya diminta menyampaikan juga kenapa kuliah di Jepang. Em, jadi kalau kalau sebenarnya nggak cuma saya dan mungkin kita semua ya, kalau kita mau kuliah itu pastinya memilih tempat yang kualitasnya oke, baik di Indonesia, di seluruh dunia, dimanapun itu, yang tempat yang untuk bukan di Indonesia itu bagus, nggak juga sih. Tapi udah pasti Indonesia bukan yang terbaik. Jepang pun nggak yang terbaik ya. Cuman kalau di Jepang itu uh, ada pengalaman-pengalaman lain yang saya ingin dapetin juga. Dan selain pengalaman, of course kualitas pendidikan universitas di Jepang yang memang beberapa di antaranya ranking dunia, walaupun itu bukan kampus saya ya. Cuman kalau di Jepang itu universitasnya di seluruh Jepang sudah ada kayak standar minimumnya. Jadi kalaupun
universitas tersebut berada di daerah dan bukan peringkat satu di Jepang maupun peringkat bagus di dunia, itu kualitasnya tidak, uh, kalau bahasa Jawanya jomplang gitu dibanding yang nomor satu. Beda sama mungkin universitas-universitas di contohnya di United States, di Amerika itu kan um, selisih kesenjangannya itu lumayan luas gitu. Ada yang universitas-universitas yang masuk di Ivy League yang rankingnya bagus banget, bukan lagi sih kualitasnya bagus banget, tapi universitas yang terlalu jauh. Nah, kalau di Jepang itu kualitasnya merata-rata. Jadi dimanapun kita belajar di Jepang itu akan mendapat kualitas yang serupa dengan yang tadi satu di Jepang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Jepang itu negara yang subtropis. Jadi karena saya seumur hidup tinggalnya di tempat yang panas, bahkan di Indonesia pun saya tinggal di tempat yang panas, lahir dan besar di Semarang, Pantura, panas banget. Kemudian saya juga kuliahnya di Kuala Lumpur yang nggak kalah panasnya juga. Jadi melihat Jepang sebagai negara yang punya musim itu sangat menarik kayak buat saya. Pengen juga gitu tinggal di tempat yang ada musim gugurnya, ada musim semi, terutama ada salju. Pengen juga di tempat yang dingin gitu lah istilahnya, nyari yang dingin-dingin. Jadi walaupun misalnya kemarin itu ada salju kan di sini, walaupun itu dinginnya banget, tapi kayak seneng banget gitu bisa merasakan itu kalau menurut saya. Terus em, Jepang adalah negara maju. Nah, pengalaman saya ini kan, kita semua ini kan dari Indonesia di negara berkembang ya, dengan segala problematikanya. Jadi pengalaman tinggal di negara itu jadi pelajaran banget gitu. Oh, kayak gini harusnya tuh kayak gini negara memperlakukan warganya gitu. Walaupun nggak semuanya kita contoh ya, tapi banyak hal baik yang bisa dipelajari gitu dari negara-negara maju. Terus yang keempat dan kelima ini alasan yang sangat-sangat pribadi. Ya, semuanya alasan pribadi sih. Cuman kalau yang jadi walaupun agak atau mungkin malu juga. Jadi emang pingin banget sih bisa ke Jepang. Terus dulu waktu tahun 2016 saya pernah ke Jepang waktu lagi S2 di Indonesia, saya ada attachment ke Jepang beberapa bulan dan saya terkesan banget, jadi saya ingin balik lagi gitu. Nah, walaupun begitu sebenarnya saya terbuka dengan negara lain ya, ingin juga kayak ke Eropa gitu, cuman memang beasiswanya yang ada di Jepang dan keterimanya di Jepang gitu kan sih. Nah, kelebihan Universitas di Jepang apa sih? Yang pertama, yang paling menonjol menurut saya adalah kualitas riset yang mumpuni. Jadi di sini tentang riset itu bagus banget fasilitasnya, dan juga skill-skill dosen-dosennya, terus juga akses dan juga bagaimana cara mengajari mahasiswa untuk melakukan riset itu bagus pokoknya kalau di Jepang menurut saya, dan sepertinya memang itu udah diakui di dunia juga ya. Dan yang kedua, ini baru saya sadari setelah berapa lama kuliah di sini, kalau di sini dosen-dosennya tuh semuanya udah profesor atau asisten profesor, otomatis udah lewat agak jauh lah dari S3 gitu. Jadi memang dengan kualifikasi yang tinggi itu jadinya ya apa yang disampaikan ke mahasiswa juga berbeda gitu. Dan yang ketiga adalah fasilitas kuliahnya berbasis teknologi yang canggih, terutama kalau kuliahnya di swasta kayak saya. Jadi kayak kerasa banget, wah ini kualitasnya tuh bagus, keren gitu ya. Karena saya nggak, um, ya namanya juga kalau kalau buat saya tuh yang gitu-gitu kayak memukau aja gitu, itu termasuk kelebihan. Dan untuk resume kan university sendiri, ya apa, bukan yang mau mengkiblatkan kayak wah kalau yang emang kenapa kalau lulusan Amerika atau lulusan negara Barat. Kalau menurut saya sih untuk di Jepang sendiri, seorang dosen itu kalau dia pernah ke luar negeri itu akan mengubah cara mereka berpikir dan memperlakukan siswanya juga, karena di Jepang ini budaya tradisionalnya tuh masih lumayan ketat, bukan ketat sih, masih sangat terasa. Jadi ada juga kasus-kasus dosen-dosen yang memang seumur hidup.
Jepang. Jadi dia menciptakan di labnya itu menciptakan budaya akademik yang kadang-kadang kurang cocok di kita, terutama untuk orang asing gitu. Terutama misalkan bekerja terlalu keras sampai di luar jam kerja sampai malam, terlalu memforsir gitu-gitu. Dan itu kan kurang baik ya. Jadi kalau dosen-dosennya ada wawasan lebih dari luar negeri itu juga merupakan sebuah kelebihan gitu. Kekurangannya adalah yang pertama bahasa Inggris. Orang Jepang itu bahasa Inggrisnya sangat sangat em, kurang gitu. Walaupun dosennya jadi, tapi tetap aja kadang-kadang udah keluar negeri pun mereka rasa nggak mau berbahasa Jepang. Kadang-kadang juga memang ya Jepang aja gitu. Nah itu jadinya itu tantangan banget nih buat kita asing yang memang bahasa Jepangnya belum bagus, tantangan banget. Dan sebagian besar universitas di Jepang itu masih mengutamakan program, ya program itu yang berbahasa Jepang. Yang bisa masuk sana adalah yang udah punya sertifikat bahasa Jepang yang satu dan dua dan tiga gitu. Itu berat banget sebenarnya buat. Terus kekurangannya adalah sebagian dosennya masih terpengaruh budaya tradisional Jepang. Ini em, kalau ini salah satu contohnya nih, ada orang yang saya kenal. Em, by the way ini saya bicara jujur-jujuran aja ya, maksudnya saya saya berusaha untuk ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan sugar coating kayak di sos itu yang bagus kayak gitu. Jadi juga nah, nih di Jepang itu misalkan nih salah satu orang yang saya kenal di universitas lain gitu, dia terlalu profesornya sampai sakit epilepsi dan itu juga masih diproses juga sampai sampai kayak gitu karena terlalu didorong, dipaksa gitu, agak dipaksa ya untuk bekerja terlalu keras gitu. Dan sebagian dosen sini itu menganggap ya kalau anak S3 terutama ya anak S3 itu ya semacam kerja gitu sama dosennya sama profesornya, jadi memang ya kayak orang kerja aja, kalau mau mau nggak masuk gitu, nggak masuk telat harus izin segala macam ya. Kalau masalah sekadar absen gitu sih mungkin masih oke, cuman kalau push sampai diforsir jadi terlalu keras itu ya to some extent itu kurang bagus juga kan. Terus budaya patriarkinya juga masih di sebagian tempat di Jepang sih, sebagian universitas di Jepang tuh masih terpengaruh. Jadi ya agak melihat perempuan sebaiknya tidak kemana-mana gitu ya. Dan memang terlihat sekali efeknya kalau di sini itu dosen-dosennya memang kebanyakan laki-laki, profesor-profesornya. Kalau perempuan susah itu salah satunya karena kalau perempuan di sini memang harus memilih, sebagian ini masih banyak ya perempuan di sini masih harus memilih antara dia harus berkarir atau punya anak gitu, karena sekalinya satu keluarga itu punya anak ya beban yang harus menanggung itu lebih besar di perempuannya gitu. Makanya banyak dosen itu laki-laki gitu. Itu kekurangannya. Dan kekurangan lainnya adalah sebagian besar memprioritaskan bidang ilmu STEM. Yes, STEM itu ya bidang kalau bahasa Indonesia IPA gitu, IPA, matematika, sains, teknologi gitu. Jadi kalau yang bidang social science itu ada di sini tentunya banyak, tapi memang dalam bahasa Jepang semua dan pada akhirnya tidak terlalu menonjol. Nah, sedikit tentang kampus saya ya. Kalau di universitas swasta di wilayah Kansai, jadi kalau di Jepang itu ada, selain kita sering dengar prefektur ya. Nah, di atasnya prefektur itu ada kayak wilayah gitu. Jadi satu wilayah itu
mencakup beberapa prefektur. Nah, wilayah Kansai ini berada di Jepang bagian barat, walaupun bukan barat banget, tapi ya disebutnya bagian Jepang bagian barat. Nah, namanya Kansai. Terus Ritsumeikan ini berada di wilayah Kansai, tapi juga berafiliasi dengan Ritsumeikan APU, Asia Pacific University di Kyushu, di prefektur Oita. Ini jauh bukan saya. Nah, Ritsumeikan ini ada 3 kampus di Osaka, di Kyoto, dan di prefektur Shiga. Jadi tiga-tiganya di wilayah Kansai. Nah, uniknya Ritsumeikan itu fakultas yang terkenal adalah yang pertama itu justru Social Science, International Relations. Yang kedua adalah Information Science and Engineering. Kalau yang kedua ini memang ya kalau di Jepang memang yang terkenal gitu ya. Nah, kalau di Ritsumeikan yang pertama, yang pertama malah International Relations gitu. Dan itu programnya berbahasa Inggris. Nah, kalau saya sendiri saya kuliahnya di Graduate School of Economics dengan sponsor dari Max. Max itu Kementerian Pendidikan di Jepang. Nah, kuliah di Ritsumeikan. Yang pertama, kalau Ritsumeikan keunikannya lagi banyak program internasional gitu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin pengen kuliah di Jepang tapi kesulitan berbahasa Jepang atau nggak mau kuliah dalam bahasa Jepang, itu bisa banget coba di Ritsumeikan ya. Dan pada efeknya akhirnya banyak mahasiswa dan dosen asing di Ritsumeikan sini. Nah, kalau di tempat saya sendiri, di Graduate School of Economics, dosen-dosennya memang kebanyakan lulusan Amerika. Jadi kiblat ekonominya itu juga Amerika kan. Nah, materi-materinya pun berdasarkan itu gitu. Ada sih satu dosen political economics yang dia agak leftist, cuman mayoritas semuanya Amerika, jadi kayak neoklasikal gitu-gitu. Nah, selama kuliah S2 di ekonomi itu di tahun pertama banyak mata kuliah yang kita harus diambil, dan itu sambil ngeriset juga. Jadi lumayan beban kerjanya lumayan banyak sih. Harus kelas, dan kelas itu kan harus datang ke kelas, dan juga ada assignments dan exams, tapi juga di saat yang sama juga harus nyiapin thesis, riset gitu. Nah, di kalau pengalaman saya kemarin dan teman-teman, kita emang examsnya nggak terlalu banyak, ujian akhirnya nggak terlalu banyak, jadi lebih baik tuh dalam bentuk kita diminta nulis nulis kayak esai-esai gitu. Misalkan esai tentang satu topik, suruh nulis 5 halaman gitu-gitu aja. Nah, kuliah di tempat saya itu alhamdulillah di Ritsumeikan yang di Shiga itu jumlah mahasiswa-mahasiswanya ada sekitar 50 orang. Dan situ kita ada yang namanya Ritsumeikan Muslim Community. Dan alhamdulillah di kampus saya tuh ada musolanya. Dan mengadakan musola itu mengadakan secara rutin. Jadi mahasiswa yang di kampus nggak perlu kesulitan keluar cari-cari masjid, di kampus sudah ada. Dan di kampus saya alhamdulillah juga ada menu halal di kampus. Ini meskipun nih kalau di medsos sepertinya wah di Jepang ini sekarang makanan halal banyak ya, atau wah di Universitas Jepang ada musola gitu. Itu enggak. Jadi dan semua ini diresmikan tuh benar kami syukuri karena masih terlalu banyak semua ini di kampusnya gitu. Nah, kalau mau kuliah di Jepang, gimana caranya? Nah, ini di Jepang ini lumayan unik juga kalau menurut saya, karena kalau mau masuk di post graduate school di Jepang, S2 atau S3 di Jepang, di hampir semua universitasnya sepertinya itu kita nggak langsung mendaftar ke kampusnya, kayak maksudnya upload upload dokumen segala macam gitu, itu kita nggak kayak gitu, tapi kita harus dapat pembimbing dulu. Jadi kita harus mengkontak profesor, ngasih kita memperkenalkan diri, terus ngasih tahu saya ingin riset ini nih, kira-kira bapak mau nggak jadi pembimbing saya, kalau saya mau nggak jadi pembimbing saya gitu, harus banget ada gitu, harus harus diterima dulu oleh profesor. Baru setelahnya kalau profesor belum menerima, nanti profesornya yang
mendaftarkan kita ke universitas. Dan disitulah titik kesulitan untuk untuk mendaftar di Jepang. Menurut saya di situ yang paling sulit sih, di bagian cari profesor gitu. Kalau misalkan yang pengalaman saya waktu di Malaysia mah ya udah tinggal, atau di UK juga saya pernah daftar juga di UK itu kan ya udah nanti ada admission, how to apply, nanti di situ ada form di website, kita upload upload aja IELTS lah apa semua, nanti di mereka melakukan seleksi gitu, terus kasih tahu dia keterima apa enggak. Nah kalau di Jepang nggak kayak gitu, harus banget lewat profesor. Nah setelah udah dapat baru proses pendaftaran kuliah, itu biasanya profesor yang membantu. Lalu habis itu baru cari sumber pendanaannya itu ya beasiswa. Kalau nggak ada beasiswa juga bisa aja sih. Jadi nomor 4 mah nggak usah ya kalau udah ada duitnya sendiri. Tapi kalau belum ada ya kita cari sumber pendanaannya gitu. Sebagian orang memang sudah dapat beasiswa dulu ya, kalau LPDP terutama ada juga kan beberapa teman yang udah dapat LPDP duluan baru habis itu baru cari cari kuliah bisa gitu. Tapi banyak juga yang udah keterima baru yang kayak beasiswa gitu. Hmm, oke. Nah, buat yang mungkin kurang belum berniat kuliah di Jepang, mungkin juga tertarik dengan kehidupan saya di Jepang gitu ya. Nah, kalau ini saya buat singkat aja, tapi nanti silakan ya kalau mau ditanya secara detail gitu. Kalau yang saya rasakan di sini, ya ini seperti apa kata orang-orang sih, memang gaya hidup saya jauh lebih sehat setelah tinggal di Jepang, karena terutama karena pertama makanan, makanan kan sangat terbatas makanan halal di sini gitu. Jadi otomatis harus masak sendiri juga real food. Karena mau beli sosis juga susah yang aslinya, ayam atau daging yang halal juga. Habis itu kita masak, jadi emang masaknya real food, jadi otomatis lebih sehat juga. Gitu, itu dari segi makanan. Dan mau jajan-jajan pun susah juga gitu. Terus kita juga jadi lebih saya juga sama suami lebih lebih banyak bergerak aktif, terutama kalau karena di tempat tinggal saya ini transportasinya tidak terlalu mudah, mudah tapi nggak mudah juga gitu. Kalau di Jepang itu transportasi yang sangat canggih, lengkap, mencakup hampir semua tempat, terintegrasi di mana-mana ada, itu ya palingan di Tokyo, di area Tokyo aja, Greater Tokyo, di Tokyo dan sekitarnya. Tapi kalau di Jepang yang nggak sebesar Tokyo, transportasinya tuh juga tidak terlalu mudah, apalagi makin mendesa itu malah susah banget gitu. Bisnya jarang, kereta dalam kota nggak ada gitu. Nah, tempat saya ini termasuk kota kecil, ya walaupun transportasinya untuk sampai Osaka atau bahkan bandara itu ada, cuman memang nggak terlalu mencakup satu kota gitu. Jadi kemana-mana saya dan suami harus naik sepeda atau jalan kaki. Nah itu yang bikin sehat banget ya. Karena otomatis harus bergerak. Nggak ada tuh kayak kalau di Indonesia atau dulu saya di Malaysia. Kalau di Malaysia gampang banget mau Grab, mau taksi itu gampang dan murah. Kalau di sini pasti mahal banget buat saya yang hanya hidup dengan uang beasiswa. Jadi ya kita otomatis harus jalan kaki dan sepeda, itu jelas ya banget. Terus ya kami berdua jadi banyak tertular budaya disiplin di Jepang dan juga budaya tepat waktu. Terus hidup juga otomatis jadi lebih mandiri karena di sini mau jasa-jasa apapun itu mahal buat kami. Jadi apa-apa harus dikerjain sendiri, bersih-bersih rumah juga harus sendiri, segala macam lah sebenarnya harus sendiri gitu. Bahkan kalau di Indonesia itu kan sering juga kayak beli makanan jadi untuk di rumah nggak masak, kita bisa GoFood gitu ya. Kalau di sini ya ada sih Uber Food ya, cuman nggak halal, jadi ya udah mau nggak mau mandiri lagi, siapin makanannya sendiri gitu. Terus juga kalau ini sangat pribadi juga di sini, jadi untuk saya belajar untuk hidup lebih sederhana dan bersyukur karena kalau di sini kan rumahnya itu kecil-kecil semua, dan saya sekarang terutama saya dan suami sekarang itu tinggal di apartemen yang sangat amat kecil.
Jadi emang ya udah kita ya syukuri aja gitu yang kita punya sekarang tuh. Terus kesan saya terhadap Jepang dan masyarakatnya. Dulu banget waktu saya pertama kali ke Jepang, buat saya Jepang itu seperti planet asing gitu, karena semuanya itu beda, orang-orangnya itu beda, bener-bener gayanya itu beda banget lah sama yang saya pernah tahu di tempat tinggal saya sebelumnya dan yang saya lihat di TV-TV tentang mungkin negara barat gitu, beda banget. Dan orang Jepang juga sangat disiplin, sangat sopan dan sangat ramah. Ramahnya itu banget ya, mereka tuh totalitas banget kalau mau membantu orang itu totalitas banget. Dan layaknya negara maju. Jadi ini saya rasa nggak cuma Jepang ya. Kalau di negara maju kayaknya harus kayak gini sih. Jadi pemerintahnya itu menjamin maaf, kesejahteraan warganya termasuk orang asing. Contohnya ya bantuan-bantuan itu, bantuan misalkan ini kan mau ada ini kan dari tahun lalu inflasi di Jepang lagi naik jadinya harga-harga harga bahan baku komoditas di Jepang itu naik kan. Nah, pemerintahnya memberi bantuan BLT kalau istilah di Indonesia, bantuan langsung tunai, tunai jadi cash transfer semua rumah tangga yang dianggapnya miskin ya, tidak wajib membayar pajak itu mendapat bantuan gitu. Itu salah satu contohnya. Contoh-contoh lainnya ya ya melalui fasilitas publik yang sangat lengkap dan terawat, terus juga BPJS Jepang ini bisa dipakai di semua tempat kesehatan, di semua rumah sakit dan klinik gitu. Nah, itu kayak gitu. Ya, di negara maju ternyata seperti itu. Baru tahu dan ternyata enak ya. Semoga kita bisa kayak gitu juga di Indonesia. Dan produsen Jepang itu sangat amat inovatif. Jadi produk-produknya itu ada aja kreatif banget lah. Kayak di salah satu contohnya deterjen. Kalau di Jepang itu kayak di Indonesia juga. Kalau di Indonesia masalahnya sering hujan. Kalau di Jepang itu masalahnya 4 musim. Jadi nggak selalu ada matahari terang gitu. Kayak misalkan salju atau mendung aja waktu di musim gugur. Nah, kalau kayak gitu kan jemurannya jadi sering nggak kering. Nah, produsen Jepang ini punya nih deterjen untuk jemur baju dalam ruangan atau deterjen untuk jemur baju yang bisa dipakai kalau jemur baju di malam-malam. Jadi tetap kering gitu, nggak lembab. Itu salah satu contohnya ya inovasi-inovasi produk di Jepang. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti aku jawab satu-satu ya, karena ini terkait sama studi. Terus masyarakat Jepang itu sangat introvert dan tertutup terhadap orang asing. Menurut saya sih gitu ya. Introvertnya ya, ya definisi introvert tidak kurang suka bergaul, tidak suka energi habis kalau bergaul dengan banyak orang. Nah, masyarakat Jepang sih kayaknya seperti itu mayoritas dan tertutup banget sama orang asing. Terus aturan sosial di antara orang Jepang itu sangat banyak dan kaku dan ketat banget. Itu sangat terasa setelah saya di sini 2 tahunan, 2 tahun lebih kayaknya. Ini tuh terasa banget sih. Aturan sosialnya tuh contohnya nggak boleh berisik. Orang sini nggak suka banget sama yang namanya noise berisik, nggak boleh banget gitu. Itu termasuk walaupun yang berisik itu anak-anak. Tapi saya juga nggak setuju. Itu ya sangat kaku lah mereka. Terus juga karena mereka ini karena ini kesimpulan pribadi saya sih karena personality dan karena personality dan sifat mereka sendiri akhirnya negara ini satu negara itu terkena masalah serius terutama di ekonomi dan juga di sosial. Jadi misalkan nih mereka kan lumayan patriarki terus kalau punya anak itu yang di budayanya yang harus merawat tuh memang hampir mungkin 90% um, perawatan anak itu harus di istri. Jadi istri susah untuk berkarir. Ya itu salah satu ininya ya, salah satu contohnya itu dan akibatnya akhirnya kan orang menolak untuk punya anak bahkan menikah. Salah satunya karena patriarki, kedua karena biaya dan banyak hal gitu kan.
Nah, menurut saya sih itu masalahnya disebabkan mereka sendiri ya. Akhirnya karena mereka nggak mau punya anak, sekarang angka kelahiran di Jepang kan sangat kecil. Dan mereka sekarang sedang mengalami masalah di populasi. Populasinya sangat amat berkurang dan sekarang jumlah orang tua lansia di Jepang itu sangat banyak dibanding pemudanya. Jadi namanya age population. Populasinya itu menukik. Jumlah orangnya itu ada 30 jutaan lebih. Karena di sini kesejahteraan warga kan dijamin ya. Setelah eh, ki- warga itu umur 40 ke atas itu akan mendapatkan periksa kesehatan gratis setiap tahunnya. Jadi kesehatan warga Jepang itu sangat dijamin oleh pemerintahnya. Karena itu orang Jepang bisa berumur sampai tua, sampai 90, sampai 100. Kasarnya ya mereka lama gitu untuk meninggal ya, untuk mati. Jadilah orang tua di Jepang itu banyak banget. Sedangkan pemuda nggak reproduksinya kecil nih, jadi bayinya sedikit tapi lansia banyak. Dan itu masalah ekonominya, masalahnya ke Jepang itu sangat amat banyak, terutama di ekonomi gitu. Nah itu sih, dan menurut saya sih ini karena kesalahan mereka sendiri. Jadi Jepang itu nggak sempurna, banyak banget permasalahannya gitu. Itu sih menurut saya. Oke, saya masih punya waktu materi lagi nggak, Mbak Ella? Oh, lagi, oh ya, moderatornya. Oke, udah kalau gitu, oke, Masih belum ya? banyak kah Kak Biba atau gimana? Boleh lanjut lagi mungkin sekitar 3 menit. Eh, enggak sih, Oh, saya selesaiin aja, bisa kita ke Q&A yang udah ada di chat itu nggak apa-apa. oke, iya boleh. Boleh Kak, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan. Aku coba bacain ya Kak. Ada yang Hmm. pertama dari Teririn. Kak, itu untuk semua univ Jepang harus cari profesor dulu atau univ kakak aja? Semua mayoritas kayaknya 95% sih. Ada beberapa yang enggak, tapi sebagian besar wajib. Tapi memang kalau mau tahu mana yang enggak, mana yang iya, memang harus ngecek website universitasnya satu-satu gitu. Memang kadang-kadang tuh kalau di sini nggak standar gitu loh. Setiap universitas ada punya perbedaan persyaratan masuk. Jadi cek satu-satu. Cuman basisnya mayoritas sih memang harus cari pasar dulu gitu. Gitu Oke, sebenarnya. gimana Teh Rina? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Anda. Kak Biba, syarat untuk Japfung. Japfung itu apakah jabatan fungsional? Japfung profesor di Jepang, apakah sama seperti di Indonesia yang cenderung administratif? Kepo juga, apakah dosen di sana memiliki tugas administratif juga di samping mengajar dan meneliti seperti di Indonesia? Hmm, ini saya sejujurnya kurang paham ya secara mendetail kalau profesor di sini gimana. Jadi kurang bisa menjawab. Sebenarnya kalau administratif itu kayak gimana sih? Kayak harus banyak ini ya, ngurus dokumen-dokumen gitu sepertinya ya. Saya kurang paham ya detailnya kayak apa. Cuman sepertinya sih nggak serumit di Indonesia administrasi gitu. Kayaknya gitu sih. Cuman nggak bisa menjawab lebih detail. Mohon maaf, dosen. Oke, terima kasih Kak. Kak Anda mungkin ada yang mau ditanggapi? Oh, oke, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan dari Teh Saras, Kak Biba kalau dilihat dari riwayat pendidikannya, kayaknya semangat banget buat belajar abroad nih. Pernah ngerasa malas nggak sih Kak? Terus kalau boleh tahu motivasinya lanjut sekolah terus sampai S3 apa? Nah, jadi gini ya, karena waktu S1 Qadarullah memang orang tua saya dari kuliahnya ke Malaysia gitu. Hmm, waktu itu kenapa ya berakhir di Malaysia? Kenapa saya daftar di ITB nggak keterima? Tapi habis itu udah sekali itu terus orang tua saya kayak ya udah kamu
Malaysia aja gitu. Em, Setelah itu memang saya ngelanjutinnya kuliahnya lagi di luar negeri lagi karena maaf ya. Setelah S1 itu lanjutnya di luar negeri lagi karena sudah terbiasa aja sih gitu. Karena waktu kan awalnya saya S2-nya di Malaysia juga. Jadi itu karena lebih faktornya karena terbiasa, lebih lebih familiar sama lingkungannya dan juga bahasanya gitu. Karena waktu itu udah terbiasa S1 4 tahun tuh waktu itu agak berdarah-darah juga waktu saya S1 gitu kan, dan itu harus bahasa Inggris. Jadi ya udahlah dilanjutkan aja karena udah biasa gitu. Nah, pernah merasa males nggak sih? Pas pernah males tiap hari kayak gini. Males terus sih kalau saya ya. Jadi ya udah, ya males aja. Sering kok males. Sering banget. Kayaknya udah tiap hari males. Kalau boleh tahu motivasinya lanjut sekolah terus sampai S3 apa? eh Motivasinya ya. eh, jadi gini, tadi kalau teman-teman lihat di CV saya kan ada pengalaman kerja di korporat juga. Jadi saya pernah juga jadi karyawan selama hampir 4 tahun, 4 tahun lah kira-kira gitu. Pernah jadi karyawan yang ngantor, yang harus kerja 8 jam plus 1 jam istirahat. Pernah juga jadi karyawan full time tapi nggak ngantor, remote. Pernah juga yang freelance itu pernah juga. Jadi udah pernah nyoba jadi karyawan, pernah juga kuliah. Setelah itu ambil take a break, istirahat gitu. Waktu awal-awal nikah saya istirahat, nggak kerja apapun, dan setelah itu berpikir kayak nggak mau balik lagi deh ke korporat gitu. Jadi ya udah saya mau kuliah lagi aja, dan kuliahnya ekonomi gitu. Terus motivasi lanjut sekolah terus sampai S3 ya karena menurut saya em, pertama emang suka kuliah sih, walaupun males tapi ya suka aja gitu kuliah dibanding kerja ya. Terus yang kedua karena kalau itu karena karir pas, yang kedua karena karir pas juga, jenjang karir juga sih, karena kalau mau jadi ekonom juga saya lihat banyak ekonom yang S3. Kalau mau jadi researcher peneliti juga kan S3 ya, jadi S3 ini sebenarnya ya juga sih bagian aku untuk meneruskan karir di ekonomi gitu, nggak karirnya tuh motivasi saya. Wah, mantap banget Kak. Kalau misalnya dengar ada yang suka sekolah tuh kayak ikutan jadi semangat juga gitu. Walaupun nggak ada, iya, kalau ada mas-masnya itu manusiawi ya Kak ya. Iya. Ya. Eh, kita lanjut pertanyaan dari Bu Rodia. Oh iya Teh, apakah kalau mau sekolah, file sekolah di Jepang harus punya deposit kira-kira 200 juta kalau tidak ada keluarga penjamin? Terus, Bu Rodia, apa kabar Bu? Kalau setahu saya enggak. Alhamdulillah baik. Setahu saya sih enggak Bu, Oh, tentang deposit segini. Ha. Malah kalau untuk teman-teman yang dari keluarga yang mampu ya, yang memang berduit, itu menurut teman-teman kuliah di Jepang ini lebih murah daripada kuliah di Singapura atau bahkan di Inggris gitu. Kalau di Inggris kan memang mahal ya, harus ada depositnya berapa ratus juta segala macem gitu kalau nggak ada beasiswa. Tapi kalau Jepang kayaknya nggak segitu ininya sih, nggak segitu ketatnya gitu. Memang kadang ada beberapa teman yang mau bawa keluarga ke sini itu mereka menyediakan naruh uang di rekeningnya sebagai kayak bukti kalau saya bisa bayarin keluarga saya di sini gitu. Tapi itu pun tidak wajib sebenarnya gitu. Setahu saya seperti itu. Gitu. atur nuhun teh. Ya mungkin itu demi keamanan aja ya, biar di sana Iya, nggak tahu kan. Kan beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia modal dengkul aja bisa hidup ya kak ya. iya betul. Negeri orang, masya Allah. iya, Masya Allah. Ya, mereka aturannya ketat, jadi nggak boleh orang Mm-mm. ke negara nggak jadi gepeng gitu ya. Iya betul, betul. Mereka kayak gitu udah maju mereka karena wah ini orang negara berkembang nih, takut nggak punya duit
entah mereka lagi yang susah kan, jadi harus ada deposit. Biasanya gitu sih. Apa nggak seketat itu sih, setahu saya ya. Tuh. Oke, terima kasih. Lanjut lagi pertanyaan dari Teririn. Kak, aku ada 2 pertanyaan. Ada perubahan cara belajar nggak sih semenjak studi di Jepang? Misal kalau di Indo biasa SKS, terus ke Indo jadi gak bisa kayak gitu. Terus karena Kak Biba jurusan ekonomi, kira-kira apa hal menarik dari perekonomian Jepang yang mungkin bisa kita adaptasi? Makasih Kakak. Nah, yang kedua sulit banget. Ya. Eh, Perubahan cara belajar sejak studi di Jepang ada sih, ada. Tapi bukan cara ada bener sih. Jadi gini, kalau SKS-nya kadang-kadang kan sering ya. Cuman em, kalau di sini tuh karena kalau aku dapat profesor yang lumayan menekan, jadi kayak tiap minggu harus ada progres gitu. Kalau di Jepang ini sistemnya kan sistem riset ya, jadi dan dengan sistem riset ini setiap minggu itu ada yang namanya zemi. Zemi itu bahasa Jepang yang artinya seminar. Nah, zemi itu saat dimana profesor dan akan mengumpulkan mahasiswa dia di bawah bimbingan dia untuk em, presentasi presentasi perkembangan riset dia gitu. Formatnya sih bisa beda-beda, terserah dosen masing-masing, terserah profesor masing-masing ya. Cuman secara umum Zemi itu artinya kayak gitu. Nah, saya dan profesor itu Zeminya cuma bertiga. Mau muridnya profesor saya tuh nggak banyak gitu kan. Nah, beliau itu tiap minggu selalu kayak minta progresnya tuh banyak. Nah, gara-gara itu jadi saya nggak bisa terlalu SKS gitu, nggak bisa dikerjain malam sebelumnya, walaupun sering juga awalnya ngerjain malam semuanya, tapi ternyata nggak cukup waktunya gitu. Akhirnya malah kayak kok belum dikerjain sih gitu, agak dimarahin gitu sama profesor. Akhirnya sekarang perubahannya adalah saya mulai ngerjain mungkin 2 hari atau 3 hari sebelum semi gitu, yang sistem kebetulan jadi sistem tunggu 2 hari sebelumnya. Ya itu itu contohnya kayak gitu. Terus terus perubahan lain sih, kalau yang paling terasa ya di sini tuh profesor saya tuh selalu menekankan saya dan lainnya untuk banyak baca, harus baca, bahkan ditarget tiap hari baca 2 jurnal itu diwajibkan gitu. Dan tiap kali di riset saya, di analisisnya ada yang kayak problem nih, masalah atau kok kayak gini, nah itu tuh selain beliau juga ngasih membantu memikirkan, beliau juga bilang coba kamu cek paper-paper sebelumnya deh, literatur sebelumnya ada nggak yang punya masalah kayak gini dan gimana cara menyelesaikannya gitu. Dari situ jadi terbiasa untuk banyak baca gitu. Ya belum terbiasa banget tapi jadi oh oke, kita harus membaca gitu. Sangat didorong untuk membaca. Itu sangat beda sangat beda dengan apa yang aku dulu di Malaysia. Dan kalau di Indonesia kan dulu sekolah ya. Sekolah juga saya nggak terlalu ingat disuruh banyak baca gitu. Terus waktu di Malaysia pun juga disuruh banyak nulis tapi bacanya juga kurang. Kalau di sini malah profesor saya nggak terlalu nyuruh nulis terus. Kalau nulis tuh kalau menurut profesor nulis tuh menurut saya ya, nulis itu gampang lah, nanti terakhir tuh yang penting kan baca dulu itu. Dan saya lihat teman-teman saya dengan profesor orang lain juga mirip-mirip. Itu perbedaan yang sangat signifikan gitu. Yang kedua, jurusan ekonomi, apa yang menarik dari perekonomian di Jepang? Hmm, hmm, hmm. Sebenarnya agak ini pertanyaannya sulit banget ya. Kalau dibilang utang, Jepang itu utangnya juga sangat amat banyak. Terus Jepang juga ekonominya juga sekarang ini juga sangat turun ya, terutama karena masalah populasi yang menurun gitu. Jadi mau dibilang apa yang bisa ditiru em, agak sulit ya sebenarnya. Itu kan kenapa, tapi kenapa mungkin Jepang bisa jadi negara maju, karena
Kalau di ekonomi itu kan menentukan negara itu negara maju atau berkembang atau underdeveloped ya. Itu dilihat dari pemasukan mereka, GDP ya atau PDB gitu kan. Nah, waktu di tahun 60 sampai 70-an, 80-an juga itu kan Jepang sangat sangat pesat pertumbuhan ininya, industrinya gitu, industri manufacturing industri. Jadi sampai akhirnya bisa menjual barang-barangnya, elektroniknya, mobil-mobilnya ke seluruh dunia dan akhirnya buat mereka kaya gitu kan. Itu sih yang buat mereka eh, kaya dan bisa dibilang negara maju yang pendapatannya sampai sekarang juga masih masuk di negara maju sampai sekarang. Tapi sebenarnya ekonomi mereka sekarang lagi turun banget gitu. Jadi kayak menurut aku sih belum banyak yang bisa ditiru ya kalau dari Jepang itu sih. Memang sih ada hal-hal yang bagus kayak aku lebih suka kalau mencari apa yang bisa ditiru ya eh, kebijakan publik ke warganya aja sih kayak bantuan-bantuannya fasilitas-fasilitas publik yang mereka sediakan untuk kita itu bagus gitu dan korupsi ada tapi tidak banyak nah itu juga harus dicontoh enggak bukan dicontoh korupsinya boleh tapi dikit ya tapi kalau di sini nggak korupsi gitu kayak gitu sih maaf ya tidak bisa terlalu menjawab banyak ada lagi tentang ekonomi tapi jawab saya enggak jelas itu. Oke, terima kasih Kak Wiba. Teh Ririn, apakah ada yang mau ditanggapi? Oke, ini lanjut ada pertanyaan dari Teh Prita. Belajarnya bahasa Jepang ya Kak, harus fasih dulu kah sebelum kuliah? eh aku bahasa ini harus alhamdulillah jurusanku di kampusku tidak harus belajar bahasa Jepang. Jadi tapi belajar aja bahasa Jepang di kampus gitu. Tapi nggak wajib belajar Jepang. Banyak kampus di Jepang sebenarnya masih harus bahasa Jepang ya. Bahkan di kampus itu masih ada bahasa Jepangnya gitu. Jadi ada beberapa jurusan pertama yang social science itu bahasa Jepangnya doang. Kalau kayak gitu baru fasih. Jadi ada sertifikasinya juga dan ada tesnya juga dalam bahasa Jepang kayak si teman-teman tahu Jerome Pauline kan. Nah, dia itu programnya bahasa Jepang. Jadi bagian dia boleh masuk kuliah, dia harus lulus kasih bahasa Jepang dulu. Dia harus lulus tes namanya EJU. Kalau di Indonesia istilahnya apa sih? Senam PTN ya tes masuk universitas gitu. Tapi untuk anak S1, nah di EJU ini tes bahasa Jepang semuanya. Kalau yang program bahasa Jepang harus kayak gitu. Tapi kalau internasional enggak. Oke, ini gitu ya. Teh, Teh Prita, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Maaf, kurang kedengeran tadi. Jadi kuliahnya pakai bahasa apa? Maaf. Kalau aku bahasa Inggris, jadi nggak wajib bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Mm-mm. Makasih Kak. Teh Ririn, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nanti akan grup ya, atau ditanya Mbak, dari Kak Biba, adakah closing statement-nya nih? Pesan-pesan mungkin buat kita tentang kehidupan di luar negeri atau apapun itu, boleh Kak? Closing statement aku adalah tidak ada negara yang sempurna gitu. Jadi dimanapun itu pasti ada kekurangannya. Jadi jangan terlalu percaya apa yang kita lihat di medsos. Kalau yang satu tempat ini bagus banget itu enggak gitu. Apalagi kalau dibilang ada yang bilang seperti um, Jepang itu lebih Islami daripada Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Muslim gitu. Itu aku sangat amat tidak setuju karena memang orang Jepang itu disiplin, tapi mereka juga mabuk-mabukan tiap hari sampai malam. Mereka juga seks bebas. Apakah itu Islami? Tidak. Jadi kita harus bisa menempatkan sesuatu dengan objektif gitu. Itu aja sih pesan dari saya, termasuk tentang kuliah ya. Jadi
jangan terlalu terpukau dengan satu negara tertentu karena mereka juga manusia. Itu aja sih. Iya. Setiap negara ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya Mm-mm, Kak ya. mm-mm, mm-mm. Oke, Masya Allah, ini sudah lewat jam 9, mohon maaf ya teman-teman dan Kak Wiba. Kita mungkin akan akhiri agenda Ladybook hari ini. Ya, ini ada selalu ada plus minusnya setiap tempat. Oke, ya, jazakillah khair Kak Habibah atas sharing ilmu dan pengalamannya. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah partisipasi hari ini. Em, Mungkin kalau misalnya ada yang ditanyakan tadi bisa disampaikan ke grup atau misalnya ditanyakan langsung ke Kak Habibah. Mungkin bisa follow Instagramnya Kak Habibah ya di ini, @bibanabila_, ya Kak ya. Oke, terus kalau misalnya mau share dari buku teman-teman baca tadi boleh di grup dan share code dari Kak Habibah mungkin ya di share di Instagram, boleh aja. Dan Instagramnya. Oke, terima kasih banyak. Aku akhiri. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Kasih semua.